Aparat penyidik Kejaksaan Negeri Soe kini telah meningkatkan penanganan kasus dugaan korupsi dana penyertaan modal pada perusahaan daerah Mutis Jaya Soe sebesar 1.500.000.000 rupiah ke tahap penyidikan. Pada tahap penyidikan tersebut, penyidik Kejaksaan Negeri Soe yang dikoordinir Kepala Seksi Pidana Khusus Kusnul Fuad fokus mendalami keterangan saksi dan barang bukti terkait unit usaha yang dikelola manajemen PD Mutis Jaya, di antaranya unit usaha simpan pinjam, unit usaha jasa angkutan, unit usaha peternakan, dan unit usaha pengadaan sembako. Hal ini dijelaskan Kepala Seksi Pidana Khusus Kantor Kejaksaan Negeri Soe Kusnul Fuad kepada wartawan di kantor kejaksaan setempat Selasa 27 Oktober 2020. Menurut Fuad, penyidik kini tengah mendalami dugaan kasus korupsi pengelolaan dana penyertaan modal sebesar 300 juta rupiah bagi unit usaha simpan pinjam PD Mutis Jaya. Setelah dilakukan pemeriksaan saksi dari Badan Pengawas PD Mutis Jaya dan sejumlah karyawan, penyidik kembali melakukan rangkaian pemeriksaan saksi-saksi dari kalangan peminjam. Dari data yang dikantongi penyidik, lanjut Fuad, sebanyak 80 warga peminjam belum menyetor dana pinjamannya ke PD Mutis Jaya. Namun setelah didalami, ada sejumlah warga peminjam yang sudah menyetor bahkan melunasi pinjamannya, disertai bukti kwitansi dan bukti catatan penyetoran dari manajemen PD Mutis Jaya. Pihaknya kini masih mendalami alur kas terkait pemasukan dan pengeluaran anggaran dimaksud. Di bagian lain, Fuad menambahkan, penyidik juga mendalami dana penyertaan modal bagi pengembangan unit usaha jasa angkutan, di mana di dalam unit usaha tersebut ada kegiatan pengadaan 1 unit dump truck yang digunakan untuk jasa angkutan. Kendaraan dump truck rupanya tidak tercatat sebagai aset perusahaan dan dikuasai oleh salah satu pejabat direktur yang sudah selesai masa tugas pada tahun 2014 lalu. Aset perusahaan berupa 1 unit dump truck itu, kata Fuad, kini sudah disita oleh Dinas PKAD Bidang AC Daerah bersama Satuan Polisi Pamung Praja dari salah satu pejabat direktur PD Mutis Jaya. Mengenai penanganan laporan dugaan tindak pidana korupsi PD Mutis Jaya, kami sudah menaikkan status dari penyelidikan ke penyidikan. Dan saat ini kami lagi berfokus untuk mengumpulkan alat bukti yang saat ini kami sudah melakukan rangkaian kegiatan pemeriksaan terhadap Badan Pengawas PD Mutis Jaya maupun dari karyawan PD Mutis Jaya, dan saat ini kami pun lagi melakukan pemeriksaan terhadap para peminjam. Karena apa? Karena PD Mutis Jaya melakukan pengembangan unit usaha dalam bentuk simpan pinjam, dan data-data yang kami terima ada sekitar 80 peminjam yang sampai saat ini belum melakukan pembayaran. Jadi kami melakukan pemeriksaan untuk mengetahui secara pasti apakah si peminjam ini betul belum melakukan peminjaman, belum melakukan pembayaran, atau sudah melakukan pembayaran. Dari unit usaha itu dia bersumber dari dana penyertaan modal? Betul, bahwa dana penyertaan modal itu berdasarkan Perda nomor 16 tahun 2011, PD Mutis Jaya mendapatkan dana penyertaan modal sebesar 1,5 miliar yang dilakukan secara bertahap, yang mana nominalnya itu di anggaran dalam APBD Perubahan 2011 dianggarkan 700 juta, APBD 2012 sebesar 500 juta, APBD 2013 sebesar 300 juta. Di APBD 2011 ini sudah 2012 ini sudah dicairkan. Dan salah satu pengembangan unit usaha dengan menggunakan dana penyertaan modal ini adalah dana unit usaha simpan pinjam. Kalau berbicara pengelolaan, keterangan yang kita dapat dari 3 direktur utama, direktur operasional, dan direktur administrasi dan keuangan, informasi dan keterangan yang kita dapat dari pemeriksaan itu dikelola oleh direktur administrasi dan keuangan. Untuk kucuran nominal berapa yang dianggarkan, ini tidak secara rinci. PD Mutis Jaya menjelaskan bahwa sekian ratus juta itu untuk unit usaha ini, tidak dijelaskan secara rinci.
Tetapi berdasarkan data yang kita dapat, ada pengelolaannya itu kurang lebih sekitar 300 juta lebih pengelolaan dana penyertaan modal ini untuk unit usaha simpan pinjam. Berdasarkan keterangan yang kita dapat dan kita sandingkan dengan data yang kita miliki, ternyata ada beberapa peminjam yang memang sudah melunasi pinjamannya. Mereka membawa bukti penyetoran baik berupa kwitansi maupun bukti catatan penyetoran yang diberikan oleh PD Mutis Jaya, disertai dengan para pejabat yang memegang unit usaha, yang mengendalikan unit usaha. Kita minta doanya karena fokus kami pun penyidik bukan hanya bagaimana dari sisi penanganan perkaranya saja, dari sisi pelaporannya saja, tapi kami juga fokus menelusuri aset-aset yang dimiliki oleh PD Mutis Jaya yang memang sejauh ini masih tidak tercatat sebagai aset PD Mutis Jaya. Salah satunya yaitu unit usaha dump truck. Jadi ada unit usaha angkutan dan membeli dump truck. Dan masa kepengurusan yang saat ini yang kita tangani adalah masa kepengurusan periode 2011-2014, dan mobil itu disita oleh bagian ekonomi bersama dengan Satpol PP. Karena apa? Karena mobil dump truck milik PD Mutis Jaya ini masih dipegang atau dikelola oleh salah satu direktur, sedangkan yang bersangkutan masa jabatannya sudah habis sejak 2014. Dan saat ini keberadaan mobil ada di BPKAD, di BPK, di bagian aset. Sementara mantan Direktur Utama PD Mutis Jaya Hermi Oemadniu yang dikonfirmasi wartawan sebelumnya mengaku spiritnya untuk bergabung dalam manajemen PD Mutis Jaya hanya untuk membantu pemerintah menata dan mengelola perusahaan daerah agar dapat berkembang lebih baik. Namun saat baru berjalan beberapa bulan, dirinya terpaksa mengajukan pengunduran diri karena harus mendampingi istrinya yang sakit dan dirawat di Jakarta. Hermi yang sejak awal operasional perusahaan menelangi seluruh biaya dengan uang pribadi lantaran belum ada kucuran dana penyertaan modal dari pemerintah menambahkan, sejak mengajukan pengunduran diri, ia tidak tahu lagi seperti apa pengelolaan dana penyertaan modal dari Pemda, termasuk pengembangan unit usaha di perusahaan setempat. Saya sebenarnya spirit masuk ke PD Mutis Jaya itu, waktu itu saya punya spirit untuk membantu pemerintah. Dalam hal ini saya lihat selama ini PD Mutis Jaya itu kan tidak berkembang begitu. Jadi saya punya semangat untuk masuk di dalam perusahaan PD Mutis Jaya untuk membantu pemerintah. Itu spirit saya. Tapi setelah saya masuk, berjalan beberapa bulan, istri saya sakit, dan mau tidak mau saya harus mengundurkan diri karena saya harus temani istri saya mulai dari Soe, Kupang sampai di Jakarta untuk berobat. Saya tidak tahu lagi setelah itu apa, karena saya sudah mengundurkan diri. Sementara dua karyawan PD Mutis Jaya, Paul dan Yance, yang sampai saat ini masih bekerja di perusahaan setempat, sekalipun tidak menerima upah sejak Januari 2015 lalu, mengatakan tidak tahu menahu tentang aliran dana penyertaan modal PD Mutis Jaya. Keduanya mengaku hanya menjalankan tugas-tugas yang disampaikan pihak direksi. Terkait hak-hak karyawan yang sejak Januari 2015 sampai saat ini tidak dibayarkan, keduanya berharap pemerintah daerah dapat memperhatikan karyawan perusahaan daerah setempat dan membayarkan tunggakan upah yang belum dibayarkan. Harapan yang pertama, PD Mutis ini di pemerintah daerah, yang artinya kalau ini terus dan artinya manajemennya dikelola baik-baik, dia mampu menciptakan lapangan kerja untuk putra-putri daerah. Harapan yang kedua, ya kami yang masih bertahan karena ya rasa memiliki perusahaan terus. Harapan yang ketiga, tolonglah kami dikasih obat. Obat maksudnya apa? Kekecewaan kami dari tahun 1 Januari sampai dengan 1 Januari 2015 sampai sekarang tidak dibayar. Artinya kalau bisa ya kami punya upah itu ya dibayar.
Kami punya upah dibayar sejak dari tahun 2012 sampai saat ini ya. Kalau bisa kami diperhatikan, bisa dibayar karena di belakang kami ada istri anak, bukan sendirian. Polcelere, Kabar Limorai mewartakan.